Al-Fadil Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwanihim al-anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa jami' ulama wal awliya wa salihin wa jami' masyayikhina fid din khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad al-Malik al-Hasani khususan ila al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Ibn al-Mughirah bin Bardis al-Bukhari al-Jufi أمدنا الله بمددهم وأفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Wabisanadil muttasil ilal Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu biwa bi'ulumi fid darain. Kemarin kita sampai di hadis syuhudul haid al-idain tentang wanita-wanita yang haid dan nifas itu ikut hadir dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian wada'watal muslimin wa ya'tazilna al-musalla. Dan wanita haid dan nifas tadi hendaklah tidak masuk ke dalam musalla atau masjid. Hadir di Idul Fitri dan Idul Adha tapi tidak masuk ke masjid. Masuk mana? Salat Idul Adha itu sunnahnya di lapangan. Nah, itu. Jadi supaya apa? Orang haid dan orang nifas itu bisa juga ikut merasakan kegembiraan di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemarin kita sampai di akhir qalat bi abi sami'tuhu yaqulu yakhrujul awatiq wa zawatul hududi awil awatiqu zawatul hududi wal huyat wal yashhadana al khaira wa da'watal mu'minin wa ya'tazilna huyad al-musalla qala Hafsah faqad al-huyad faqalat alaysa tashhadu arfah wa kadza wa kadza. Babu idza hadat fi syahri thalathati hayat wa ma yusaddaqun nisa fil haidi wal hamli fima yumkinu min al haidi liqaulillahi ta'ala wala yahillu lahunna ayaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Bab menerangkan tentang ketika seorang wanita haid di dalam 1 bulan 3 kali haid. Macam mana 1 bulan 3 kali keluar darah? Betul tidak? Maksudnya kalau itu terjadi, apakah itu haid? Wa ma yusaddaqun nisa fil haidi wal hamli bima yumkinu minal haidi liqaulillahi ta'ala wala yahilu lahunna ayaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Dan juga bab menerangkan tentang apa-apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan oleh orang-orang yang haid dan yang nifas. Maksudnya ketika ini kasusnya di wala yahilu lahunna ayaktumna ma khalaqallahu fi arhaminna, ketika seorang wanita, seorang istri diceraikan oleh suaminya, ya, diceraikan oleh suaminya, haid dan tidak haidnya itu yang tahu kan dia saja. Hamil dan tidak hamil yang tahu itu yang perempuan. Jadi tidak boleh menutup-nutupi apa yang Allah ciptakan di rahimnya. Kalau hamil ya terus terang aja hamil, kalau tidak ya terus terang tidak. Wa yudhkaru an aliyin wa syurahin in imra'atun ja'at
bi bayyinatin min bitanata ahliha mimman yurda dinuhu annaha hadat thalathan fi syahrin. Jadi ada satu kisah dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan Sureh, Imam Sureh, sesungguhnya ketika ada seorang wanita datang dengan membawa saksi dari keluarganya, orang dari keluarganya, orang yang bagus agamanya, dan sesungguhnya saksi tersebut mengatakan sesungguhnya wanita tersebut haid 3 kali dalam 1 bulan. Hadat salasan fi syahrin suddiqat. Qala ata akra'uha makanat wa bi qala Ibrahim wa qala ata al-haidu yaumun ila 15 wa qala Ma'mar an-nabi sa'altu ibna Syirin anil mar'ati taraddama ba'da qurbuha bi 5 ayyam qala anisa alamu bidzalik. Jadi ini tentang membahas tentang kemungkinan wanita haid itu 1 bulan berapa kali. Nah, ini kok ada orang datang bilang saya haid 1 bulan 3 kali, macam mana ini? Ini hadis yang pertamanya. Wa bilikul hadatsana Ahmad bin Abi Raja qala hadatsana Abu Usamah qala sami'tu Hisam bin Urwah qala akhbarani abi an Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha anna Fatimah binti Abi Khubaisy sa'alatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qalat inni istahadu fala aduru afa ada'us salah wa qala la inna dzalika irqun walakin da'is salata qadral ayyam allati kunti tahidina fiha summa ightasili wa shalli. Nah, ini ada Sayyidah Fatimah binti Abi Khubaisy. Dia tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, saya ya Rasulullah, saya ini haid dan enggak suci-suci. Haid kok 1 pekan, 7 hari dah lewat, 8 hari, 9, 15 hari, 20 hari, 25 hari tak berhenti-berhenti. Jadi Fatimah bilang, ya Rasulullah, saya ini haid tapi tak suci-suci. Maksudnya melebihi dari kebiasaannya. Biasanya mamanya haid 7 hari. Ini kok saya sampai 8 hari, 9 hari, 10 hari, 15 hari, 20 hari masih darah masih keluar. Kemudian apa ada salata ya Rasulullah, apakah aku tidak sholat? Apakah aku tidak sholat, tidak boleh sholat? Faqala la inna dzalika irkun walakin da'is salata qadral ayyam. Kata Rasulullah, jangan. Tetapi itu semenjak irik penyakit lah, keringat penyakit. Itu hanya penyakit, darah penyakit, nah, bukan darah haid. Tinggalkanlah sholat di hari-hari kebiasaannya kamu haid. Nah, kemudian summaktasili wa sholli. Umpamanya wanita ini darahnya keluar. Ini bapak-bapak semua nih, tapi tak apa-apa lah. Istrinya kan perempuan kan. Nah, jangan istrinya laki-laki juga. Bahaya, laknatullah. Ada seorang wanita darahnya kok keluar sampai 20 hari. Ini macam mana? Nah, kalau begini terjadi, ini mesti istihadah namanya. Istihadah itu darahnya bukan darah haid, ya. Dia darah penyakit, darah rusak, ya. Dan dia tetap wajib mandi serta wajib sholat. Jadi kata Rasulullah macam mana? Kata Rasulullah, engkau tidak usah sholat sesuai kebiasaan hari-harimu haid. Harinya haid umpamanya biasanya 7 hari, ya sudah kau 7 hari, kata Rasulullah. Kemudian faghtasili wa sholli. Setelah 7 hari walaupun darah itu masih keluar, mandi. Setelah mandi sholat kamu, walaupun darah itu keluar. Nah, itu maksudnya. Itu istihadah. Bapak-bapak tak tahu, tak pernah masakannya, tapi harus tahu ngajarin istrinya. Ini istri asik, aku lagi haid bang, aku lagi haid kok tak selesai-selesai, macam mana? Pergi ngaji sana, haid tak selesai-selesai, lama kali. Pak, macam mana ini? Padahal itu bukan haid. Dan ketika istihadah itu boleh berhubungan badan, bukan tidak boleh.
Ya, istihadah itu tidak haram untuk berwudu, bahkan wajib sholat. Darah itu keluar. Nah, dan ini kadang-kadang terjadi di wanita-wanita zaman sekarang pun terjadi, tapi tak tahulah apa yang mereka bikin. Kalau mereka tidak mengaji, asal darah keluar tak sholat. Yang repot darah tak keluar pun tak sekolah, tak sholat. Wanita zaman sekarang nih, ya toh. Ini darah keluar tak sholat, darah keluar tak sholat. Ini ada wanita-wanita zaman sekarang, darah tak keluar, tak sholat juga. La haula wala quwata illa billah. Ini macam mana ini seperti ini? Orang di zaman orang yang mesti wanita solehah itu darah keluar pun kalau itu bukan darah haid mereka tetap sholat. Susah sholatnya, agak ribet ya, karena istihadah itu wuduknya harus ketika azan sudah masuk. Ketika azan masuk dibersihkan, tutup pakai kapas, ya, wuduk, sholat. Itu. Tidak boleh belum azan kurang 5 menit, bersihkan, wuduk. Begitu selesai wuduk, azan, batal sudah wuduknya. Kenapa batal? Karena darah itu dia akan selalu keluar. Nah, itu jadi namanya dia ini darurat saja, darurat. Itu namanya istihadah. Wanita-wanita di kampung kita pun itu pun terjadi juga, cuma saya jarang dengar. Gitu. Dan yang bertanya pun kayaknya belum ketemu saya ini. Nah, itu. Apakah memang orangnya sehat-sehat semua? Saya pun tidak tahu. Tapi itu sering terjadi istihadah itu pada wanita-wanita. Jadi para wanita-wanita jangan dianggap kalau darah itu keluar itu pasti haid, tidak pasti. Ya. Ada darah keluar itu yang haid dan haram sholat. Ada yang darah keluar melebihi hari-hari haid. Itu namanya istihadah atau darah penyakit. Mandilah waktu hari haidnya sudah selesai dan sholatlah. Dan pada waktu itu juga boleh melakukan hubungan suami istri. Tak apa-apa. Sholat sunnah, sholat fardu, sholat wajib boleh semua. Boleh. Ya, ini untuk sholat fardu nih. Dia harus masuk waktunya sholat dulu. Kenapa? Karena bapaknya kurang 10 menit dia udah wuduk nih. Di dalam 10 menit itu darah itu kan keluarnya kan macam beser. Ya. Orang beser sama yang kencingnya kayak netes. Sebentar, 1 menit netes, 2 menit atau 5 menit netes. Orang tersebut itu pun wuduknya harus setelah masuk waktu sholat. Jadi ketika masuk waktu sholat, ya cebok, wuduk. Wuduk, terus sholat. Walaupun ketika sholat ini terasa dia ini keluar, tak apa-apa. Jadi sifatnya wanita laki-laki yang beser itu sama dengan perempuan istihadah. Syaratnya sama. Nah, kenapa kok harus adzan dulu? Ya, karena dia namanya orang daimul hadas. Dia selalu berhadas. Sebentar-bentar berhadas. Sebentar-bentar keluar air kencing kan berhadas. Nah, dia kalau sebelum azan, dia sudah wudhu. Kurang 5 menit. Di dalam 5 menit itu kencingnya keluar. Tentu sudah batal. Karena ini sifatnya darurat. Ketika dia ada syarat sendiri. Ketika sudah azan, baru kau wudhulah, kau bersih-bersih, kau wudhulah. Setelah itu walaupun dia keluar, sholatmu tetap sah. Karena itu darurat, namanya penyakit. Nah macam mana lagi? Terus kalau tak gitu, tak sholat lah. Aku macam mana nak sholat? Ini batal terus. Nah inilah syariat. Ya. Inilah syariat. Lagi semoga Allah menjaga kita dari hal yang seperti itu. Memang ribet juga. Ribet. Ya, bukan? Ya. 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 Jadi agama itu tidak sulit. Ya. Agama itu tidak sulit. Jadi minimal ya dibuang dulu lah. Dibuang dulu kan. Nah, baru dipasang, baru wudhu, baru sholat. Minimal gitu. Walaupun secara teknis itu kan kadang-kadang kan dia tidak pakai kan tato turun sendiri kan kayak gitu, tidak ada masalah. Dia pas sholat gini, tahu habis sholat adisi dia ya tak apa-apa. Namanya juga darurat, tak bisa. Tapi yang penting ya untuk awalnya ya tentu ya dibersihkan dulu lah, macam orang wudhu juga dibuangkan, bisa dibuangkan ada ininya kan. Nah dibuang dulu, dah habis itu ya wudhu sholat. Nah, ataupun
Sepanjang ada kotorannya, buang dulu. Habis itu ya pasang balik. Nah, habis itu sholat wudu, sholat itu sifatnya darurat, tidak ada masalah. Kalau tak gitu, macam mana nak ibadah? Tak bisa ibadah. Islam ni susah betul lah, kan? Jadi repot. Jadi itu sifat-sifat hal yang ada rukhsahnya, diberi kemurahan, ya, karena sifatnya darurat dikatakan ad-darurat tubihul mahdurat. Darurat itu bisa membolehkan perkara-perkara yang aslinya dilarang. Aslinya tak boleh, gara-gara darurat bisa jadi boleh. Untuk sebagai jalan keluar. Kita lanjutkan. Mana tadi? Babu as-sufrati wal kudrati fi ghairi ayyamil haidi. Waduh, ini bab perempuan semua nih. Bab menerangkan tentang kuning dan keruh. Maksud darah. Darah itu ada kekuning-kuningan, ada keruh-keruh. Mana dia keruh? Fi ghairi ayyamil haidi, di selain hari-hari haid. Nah, dia keluar memang. Tapi di selain hari-hari haid. Warnanya kekuning-kuningan atau warnanya keruh. Wa bilaikul hadatsana Qutaibah bin Sa'id. Ini hadis ini dulu Rasulullah pernah menyampaikan, apapun temanya, apapun isinya, berkah itu pasti kita dapat. Pasti dapat tuh. Nah, karena ini lafaz-lafaz ini dulu pernah diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu ketika berbicara itu bukan dari hawa nafsu, tapi adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Nah, ini wahyu juga, ini bukan Rasulullah ngarang-ngarang sendiri dia kalau berbicara. Babu as-sufrati wal kudrati fi ghairi ayyamil haidi wa bi ilaikul hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Ismail an Ayyub an Muhammadin an Ummi Atiyah qalat kunna la ta'udul kudrata wa sufrata syai'a. Kata Sayyidah Ummi Atiyah, kata beliau, kami itu tidak menghitung darah keruh, sesuatu darah yang keruh dan yang kuning itu apa-apa. Maksudnya kami tidak menganggap itu haid. Jadi warnanya tuh lain-lain bang, tak sama. Jangan dikira darah tuh pasti, darah itu merah jenderal. Tak mesti. Itu kan kalau di sini darahnya. Kalau di tempat lain-lain hukumnya. Ada yang keruh, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang hitam-hitam. Banyak urusan. Nah itu. Jadi kalau dia keruh dan kuning, kata Sayyidah Umayyah, wa kunna la na'udul kudrata wa sufrata syai'a. Kami tidak menganggap itu sesuatu apapun, maksudnya itu bukan haid. Dia itu keluarnya di hari-hari selain haid, tapi dia memang keluar. Nah, dari farji itu memang keluar. Babu wa irqil istihadha wa bi ilaikal hadatsana Ibrahim. Wa bi ilaikal hadatsana Ibrahim Ibnu Munzir qala hadatsana Ma'nun qala hadatsani Ibnu Abi Dhi'b an Ibn Syihab an Urwata wa an Amrata an Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anna Ummu Habibah ustuhidat sab'a sinin. Masya Allah. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Sayyidah Ummu Habibah istihadah selama 7 tahun. Macam mana tuh? Darah keluar tuh tak berhenti 7 tahun. Ada head 7 tahun, tak berhenti, tak sholat. Nah, macam mana itu? Itu terjadi pada wanita. Keluar terus. 7 tahun istihadah. Fasa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika fa amaraha an taghtasila wa qala hadza irkun fa kanat taghtasilu li kulli shalah. Maka kata Rasul, kemudian disampaikan kepada Rasulullah mengatakan itu adalah erik, ya, semacam darah kotor, darah penyakit, bukan haid. Ya, bukan haid. Dan Rasulullah menyuruhnya mandi, fa kanat taghtasilu li kulli shalah.
Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sayyidah Ummu Habibah mandi setiap nak sholat mandi, setiap nak sholat mandi, setiap nak sholat mandi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.